Selamat sore viewer. Sekarang ini saya berada di area pos Babatan. Tampak sebuah kendaraan baru saja datang dengan plat AB. Sekarang ini hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Tadi ketika saya masih berada di Desa Paten, Merapi, masih tertutup awan atau kabut, dan sekarang di sebelah sisi kiri gunung tampak visual Merapi. Udara di sini terasa dingin dan di area ini abu menutupi di sekitar area pos Babatan. Tanaman pertanian terdampak hujan abu. Kemarin terjadi hujan abu selama 3 hari berturut-turut. Dan hujan abu itu berdampak pada tanaman pertanian seperti cabai, kacang, dan lain-lain. Yuni, 3 hari berturut-turut hujan abu ya? Iya. Ya, ini adalah pemilik warung kopi yang berada di dekat pos Babatan. Mau nggih hujan apa? Nggih. Nggih. Oh, wow, nggih. Larut kok, Mas. Men 3 dinten niku anggere pendak esuk niku kalih sonten niku nggih. Nggih. Nek ben esuk nggih. Nggih. Nek siang apa sore mboten lho. Tadi Iya, pagi kadang-kadang, Mas. juga hujan, tadi pagi Yuni. Iya. 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 Dan ini terdampak ya, tanaman cabai. Iya. Jadi hasilnya tidak baik itu karena Tidak pengaruh baik. dari abu Merapi itu merubah. Bikin ya. resah, Pak. Iya, iya. Iya. Oh, dhewe dhisik arek Ini pasti belum. Ya. Dalane apik. Apik sik mandhap niki nggih. Jenengan mangke teko medal mriki. Kula nek saking nggen Pak tambah. Oh. Oh, munggah sisan wae nek ndelok Merapi. Oh, nggih. Mangke mandhap mriki mawon balik desa kanan. Tampak ini di hadapan saya ada seorang anak muda pengunjung. Tinggalnya di mana, Mas? Babatan kali. Oh, Babatan 2. Nggih. Babatan 2 itu yang bawah apa yang atas ya? Ini gue yang atas. Yang atas. Iya. Oh, tetangganya Bu Sarumi ya? Iya. Oh, ya ya. Tadi ke sini apa? Naik motor apa naik sepeda apa Enggak, cuma jalan lari-lari. Oh, lari-lari. Ya, itu jaga stamina ya, meningkatkan imunitas ya. Ya. Ini warga Babatan 2, Desa Paten. Lurah Paten adalah Mas Tarno ya, yang tinggal di belakang kantor pemerintah desa. Tempo hari malam saya sempat ngevlog di rumah Mas Lurah Paten, Mas Tarno.
akses jalan di sini tampak tertutup awan, maksud saya tertutup abu Merapi. Tertutup abu Merapi dan tampak putih. Atap warung kopi ini juga tampak putih, tertutup abu Merapi. Saya akan perlihatkan tanaman pertanian yang terdampak abu Merapi. Inilah tanaman cabai yang terdampak abu Merapi. Sebagian cabai sudah dipanen. Biasanya kalau tanaman cabai-cabainya terkena hujan abu, beberapa waktu kemudian akan berubah ya, seperti ini ya. Cabai-cabai jadi mengkerut. Lahan pertanian ini tidak jauh dari pos babatan, hanya beberapa meter, tidak lebih dari 30 meter dari pos babatan. Sebagian sudah dipanen ya, sementara ini masih dibiarkan. Hasilnya jadi rusak. Cabai-cabai di sini juga di lahan penduduk yang lain. Sekarang saya akan merekam gambar Merapi dari sisi lain. Wah, tampak di sebelah sisi kiri Merapi, visualnya tampak jelas. Nanti akan saya zoom out ya. Inilah tanaman cabai yang terkena hujan abu, padahal ini masih ya baru keluar bunganya dan sebagian sudah membentuk cabai tapi masih kecil. Apakah ini nanti akan baik hasilnya karena terdampak hujan abu? Semoga ada keajaiban. Viewer, tampak Merapi puncaknya secara visual mulai kelihatan, awan yang menutupi tersibak ke sebelah kanan. Tetapi biasanya penampakan visual Merapi hanya beberapa saat saja, kemudian tertutup awan lagi. Ya, ketika saya berada di bawah tadi, Merapi masih tertutup awan. Sudah ke 4 atau 5 kali ini ketika saya naik, Merapi menampakkan sosoknya seperti menyambut kedatangan saya, tetapi beberapa waktu kemudian tertutup awan lagi.
puncak Merapi masih kelihatan, tetapi ini dalam hitungan menit Merapi akan tertutup lagi visualnya. Ya, material-material vulkanik tampak seperti bongkahan-bongkahan batu, kerikil dan pasir. Merapi masih mengalami guguran-guguran. Ya, sekarang Merapi perlahan diselimuti awan. Di sebelah bawah masih tampak, sebentar lagi akan tertutup awan juga. Memang aneh, setiap saya kesini saya lihat Merapi tertutup awan, tak tampak visual Merapi sama sekali. Tetapi ketika saya sampai di pos Babatan, perlahan visual Merapi menampakkan dirinya. Kemudian beberapa saat tertutup awan lagi. Hal itu sudah berulang kali terjadi, dan waktu saya berada di Telogolele pun demikian juga, Merapi tidak menampakkan diri. Tetapi ketika saya sampai di Telogolele, di perempatan, perlahan Merapi menampakkan visualnya secara utuh. Bagai Merapi menyambut kedatangan saya. Ya, sekarang Merapi sudah tertutup awan, hanya sedikit di bawah itu ya, hutan-hutan di bawah masih kelihatan. Sebentar lagi kabut akan turun menutupi lereng-lereng dan yang ada hutan pinusnya. Sekarang ini posisi saya berada di sebelah timur laut dari pos Babatan. Tampak kendaraan pengunjung masih terparkir di sana, dan drivernya beserta anaknya berada di warung kopi Mbak Peggy atau Yuni. Daun-daun cabai ini tampak bercak putih-putih. Terselimuti abu Merapi. Bantong, apa kabar? Baik, sehat. Iya. Kamu kok boncengan bertiga kayak gini ya? Nggak pakai masker lagi. Maskernya dipakai, punya masker kan? Punya. Supaya nggak abu Merapi ya, supaya anu ya. Dipakai maskernya ya. Aduh, ini masih pandemi ya. Pakai masker. Ini Nah, maskerku. ayo. Pakai maskernya, bagus ya gitu ya. Aku masker. Sekarang ini masih penting memakai masker ya, dan waktu ke depan ya. Ya, karena ini masih pandemi juga untuk apa? Keamanan abu Merapi ini kan. Pakai masker itu sangat penting. Ya. Oke. Kamu barusan ngaji nih ya? Sudah sampai juz berapa? Jus 30. Hah? Jus 30. Juz 2. 30. Saya bilangi ya, kalau ngaji harus mempelajari
apa tajwidnya biar benar ya. Apa lagi? Arohatnya harus benar. Tahu arohatnya kan? Panjang pendeknya bacaan. Idghamnya, idgham biguna, idgham bilagunanya, ya kan? Idham. Itfa safawinya harus benar, ya kan? Ya itu dasar untuk baca Al-Qur'an, ya. Ya, harus hafal tajwidnya ya. Harus hijaiyahnya harus hafal, ya. Sudah, kalau mau pulang sampean. Hati-hati ya. Monggo. Ya, tampak pengunjung meninggalkan area pos babatan di sore ini. Ya, tampak awan di sebelah barat sangat indah, semburat warna jingga menjelang petang ini. Itu saja liputan di area pos babatan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur, salam dari Mbah Gemblung.